apa itu karbohidrat. Di sini, karbohidrat itu merupakan komponen makronutrien. Pada produk makanan, karbohidrat berada dalam bentuk gula, pati, dan serat. Di sini, gula bisa berupa monosakarida dan disakarida. Sedangkan pati tersusun atas amilosa dan amilopektin dan identik dengan komponen utama pada makanan yang dikenal sebagai sumber karbohidrat. Adapun serat, di sini serat merupakan karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna oleh organ pencernaan manusia, tetapi mampu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Jadi jika diuraikan, karbohidrat yang tiga tadi yaitu pati, serat, dan gula. Di sini yang pertama pati contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Bahkan makanan bertepung seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Yang kedua serat. Contoh serat di sini itu seperti roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya. Itu merupakan sumber serat yang baik. Yang terakhir ada gula. Di sini saya ingatkan, tidak semua karbohidrat itu adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Pada proses contoh dari gula di sini yaitu pada proses pembuatan kue, coklat, dan permen. Biasanya ditambahkan sukrosa sebagai pemanis. Adapun fungsi dari karbohidrat itu sendiri, fungsi utamanya yaitu sebagai sumber energi utama. Di sini fungsi karbohidrat tidak hanya bersifat biologis, namun juga berperan dalam penentu kualitas produk makanan. Peran karbohidrat itu sendiri baik untuk kesehatan tubuh maupun proses pengolahan makanan. Di sini karbohidrat itu selain berfungsi sebagai proses pengolahan makanan, dia juga sangat berfungsi atau bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya itu yang tadi sudah saya bilang sebagai sumber energi. Di sisi lain dia juga memenuhi kebutuhan kalori secara sehat dan mengurangi resiko penyakit. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat sederhana yang memiliki satu unit aldehida atau aldosa atau keton atau disebut ketosa dengan dua atau lebih gugus hidroksil. Jenis karbohidrat monosakarida adalah bentuk terkecil dari karbohidrat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu ada oligosakarida. Oligosakarida adalah bentuk kondensasi 2-10 monosakarida. Jika terdiri dari 2 unit monosakarida, maka disebut disakarida. Contohnya maltose, laktose, dan sukrosa. Apabila terdiri dari 3 unit disebut trisakarida, contohnya rafinosa. Dan jika 4 unit monosakarida, maka disebut tetrasakarida, contohnya stakiosa. Oligosakarida terbentuk dari ikatan glukosidik antara monosakarida pada Cl dengan gugus hidroksil min-OH pada monosakarida lain. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan bentuk yang kompleks, terdiri dari lebih 20 unit monosakarida. Adapun polisakarida terbagi menjadi 2 macam, yakni homopolisakarida atau jenis polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, dan heterosakarida atau jenis polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Polisakarida dapat berperan sebagai simpanan cadangan energi, yakni dalam bentuk pati dan glikogen, serta sebagai pembentuk struktur molekul seperti kitin dan selulosa. Selanjutnya yaitu analisis karbohidrat. Analisis karbohidrat terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif untuk menentukan jenis karbohidrat, sedangkan analisis kuantitatif untuk menentukan kadar atau jumlah karbohidrat pada bahan pangan. Yang pertama yaitu uji molis.
Prinsip analisis karbohidrat secara kualitatif dengan uji molis adalah melakukan dehidrasi karbohidrat menggunakan asam sulfat pekat. Uji molis bisa digunakan untuk analisis semua karbohidrat yang meliputi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Pembentukan menyerupai warna merah cincin ungu yang mengidentifikasi bahwa bahan yang dianalisis positif mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah uji anatron. Tujuan uji anatron untuk mengetahui keberadaan karbohidrat pada sampel. Prinsip uji anatron hampir sama dengan uji molis, yaitu karbohidrat dihilonisis oleh asam sulfat HO menjadi monosakarida. Monosakarida yang terbentuk bereaksi lebih lanjut dengan asam sulfat sehingga mengalami dehidrasi minus HO menjadi furfural ataupun metilfurfural. Furfural ataupun metilfurfural bereaksi dengan reagen anatron 9,10 sampai hidroksi 9 oksantesan membentuk senyawa kompleks biru kehijauan. Yang ketiga, uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengetahui adanya gula katesa atau karbohidrat yang mengandung gugus keton. Beberapa karbohidrat yang mengandung gugus 27 bahan deraketon diantaranya uji Seliwanov dilakukan dengan mereaksikan bahan atau produk pangan yang diduga mengandung karbohidrat dengan reaksi Seliwanov dalam kondisi asam dan panas, asam klorik atau HCl panas. Yang keempat ada uji Bandit. Tujuan uji Bandit yaitu untuk mengidentifikasi adanya gula peroduksi yang memiliki gugus aldehida atau keton bebas. Prinsipnya yaitu gula peroduksi mengalami reaksi redoks dengan reagen Bandit atau campuran kaprisulfat, natrium sitrat, dan natrium karbonat yang menghasilkan endapan merah dari kuprooksida. Yang kelima yaitu uji Barfoot. Tujuan untuk membedakan antara gula peroduksi monosakarida dan gula peroduksi disakarida. Prinsipnya gula peroduksi monosakarida bereaksi dengan reagen Barfoot atau campuran kupri asetat dan asam asetat sehingga menghasilkan endapan merah. Kuprooksida gula peroduksi disakarida memberikan hasil negatif karena bereaksi lambat dengan reagen Barfoot. Yang keenam, uji Fehling. Tujuan uji Fehling yaitu mengidentifikasi adanya gula peroduksi. Prinsip uji tersebut yaitu reaksi Fehling terdiri dari dua bagian, yaitu Fehling A dan Fehling B. Fehling A adalah larutan CuSO, sedangkan Fehling B merupakan campuran natrium larutan NaOH dan kalium natrium tartat. Reaksi Fehling dibuat dengan mencampurkan kedua larutan tersebut sehingga diperoleh suatu larutan yang berwarna biru tua. Dalam reaksi Fehling, ion Cu2+ terdapat sebagian ion kompleks. Reaksi Fehling dapat dianggap sebagai larutan CuO reaksi aldehida. Dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan bata dari CuO. Yang ketujuh, uji iodin. Tujuan uji iodin berfungsi untuk mengidentifikasi jenis ataupun golongan polisakarida. Prinsip uji tersebut yaitu masing-masing jenis atau golongan polisakarida memberikan hasil senyawa kompleks dengan warna yang berbeda. Tanpa sulfurisasi sebanyak 1 gram dan menambahkan 10 ml aquades sambil mengaduknya. Yang kedua yaitu menambahkan 13 ml asam PM perklorat atau HClO4 52% dan mengaduknya selama 20 menit menggunakan magnetic stirrer dengan menutup gelas kimia dengan kertas aluminium. Yang ketiga yaitu menambahkan aquades sebanyak 100 ml dan menyaringnya ke dalam labu takar 250 ml.
yaitu menambahkan Aquades sampai batas terlabung ukur 250 ml. Dan yang terakhir yaitu mengulangi perlakuan tersebut untuk tepung biji mangga gadung secara sulfurisasi. Sedangkan cara kerja yang kedua yaitu pengukuran kadar karbohidrat. Prosedur untuk analisis karbohidrat yaitu yang pertama, membuat larutan glukosa standar dengan konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, dan 90 ppm. Yang kedua yaitu mengambil 1 ml dari masing-masing larutan. Yang ketiga yaitu menambahkan 1 ml larutan fenol 5% dan mengocoknya. Yang keempat yaitu menambahkan dengan cepat 5 ml larutan asam sulfat pekat dan merendamnya di dalam air, kemudian didiamkan selama 10 menit. Yang kelima yaitu mengukur absorbannya pada panjang gelombang 490 nanometer. Yang keenam yaitu membuat kurva standar. Selanjutnya mengulangi perlakuan yang sama dengan mengganti larutan standar glukosa menjadi sampel. Dan yang terakhir yaitu melakukan perlakuan sebanyak 2 kali dan mengulangi perlakuan di atas untuk tepung biji mangga dengan sulfurisasi. Sedangkan reaksi yang digunakan dalam percobaan ini yaitu Aquades, asam perklorat atau HClO4 52%, fenol 5%, dan asam sulfat pekat. Selanjutnya alasan penambahan bahan. Alasan penambahan reaksi asam perklorat yaitu agar dapat menghidrolisis pati dan melarutkan gula-gula yang ada pada sampel, karena asam perkolat 52% ini digunakan untuk melakukan ekstraksi sampel. Setelah diperoleh ekstrak sampel, dilakukan pembuatan larutan standar glukosa dengan menambahkan larutan fenol 55% dan asam sulfat pekat agar warna larutan standar glukosa berubah. Dan hal ini terjadi karena asam sulfat pekat ketika direaksikan dengan fenol dan glukosa menghasilkan panas yang menyebabkan glukosa terhidrasi menjadi senyawa hidroksimetil furfural. Warna larutan standar glukosa berubah dari tak berwarna menjadi warna jingga kekuningan. Hal ini terjadi karena asam sulfat pekat ketika direaksikan dengan fenol dan glukosa menghasilkan panas yang menyebabkan glukosa terhidrasi menjadi senyawa hidroksimetil furfural. Senyawa ini ketika bereaksi dengan fenol akan menghasilkan warna jingga kekuningan. Untuk menentukan kadar karbohidrat, kita perlu melakukan perhitungan, di mana kadar karbohidrat ini dinyatakan dalam persen glukosa. Adapun rumusnya yaitu persen sama dengan G per W dikali 100%, di mana G merupakan konsentrasi glukosa yang dinyatakan dalam satuan gram, dan W adalah berat sampel yang dinyatakan dalam satuan gram. Dari perhitungan ini, yang perlu kita ketahui yaitu untuk sampel dilakukan hal yang sama seperti pada larutan standar yang menghasilkan warna jingga kekuningan. Kemudian, melakukan pengukuran absorban larutan glukosa standar pada konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, dan 90 part per million pada panjang gelombang 490 nanometer. Hal ini bertujuan untuk memperoleh konsentrasi sampel dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh dari pengukuran larutan standar, yaitu Y sama dengan 0,016 X ditambah 0,047. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pengukuran absorbansi sampel yang dilakukan sebanyak 2 kali perlakuan. Dengan menggunakan persamaan regresi, diperoleh konsentrasi sampel tepung biji mangga tanpa tahap sulfurisasi dan memakai tahap sulfurisasi secara berturut-turut adalah 80,00
part per million dan 55,56 part per million. Seperti yang dijelaskan, kadar karbohidrat dari masing-masing sampel diperoleh dalam bentuk persen glukosa. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini merupakan hasil dari pengukuran atau perhitungan persen glukosa. Sampel pertama tepung tanpa sulfurisasi dihasilkan persen glukosa yaitu 20,00%, dan sampel yang kedua merupakan tepung memakai tahap sulfurisasi menghasilkan persen glukosa 13,89%. Baik, dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kadar karbohidrat yang diperoleh dari tepung biji mangga tanpa melalui tahap sulfurisasi yaitu 20,00%, sedangkan karbohidrat yang diperoleh dari tepung biji mangga melalui tahap sulfurisasi yaitu 13,39%. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kandungan nutrisi tepung biji mangga memakai tahap sulfurisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tepung tanpa tahap sulfurisasi.